rame-rame. Gitu. Baru kita lanjutkan. Dia yang menetapkan dan dia sangat cepat dalam melakukan perhitungan. Kenapa cepat? Itu ada dilukiskan, lukisan orang dulu. Lamanya memperhitungkan orang baik, orang jahat dan sebagainya ini hanya seperti memerah susu kambing. Berapa lama itu? Kenapa cepat? Karena persoalan sudah jelas. Ya kan? Itu yang repot. Diselidiki dulu, ini benar, ini. Sebahagian sudah ngaku langsung. Cepat atau tidak? Jadi cepat. Yang kedua, Allah itu tidak terhalangi untuk melakukan suatu pekerjaan akibat adanya pekerjaan lain. Saya sekarang atau kita sekarang tidak bisa nonton, ya, karena kita sibuk mendengar. Manusia makhluk terhalangi untuk melakukan suatu pekerjaan akibat adanya pekerjaan lain. Kalau Allah tidak terhalangi, jadi dia sangat cepat. Ya kan, itu yang dimaksud. Baik, kita lanjutkan. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah. Katakanlah wahai Muhammad, tanyakan kepada orang-orang yang tidak mengakui kuasa Allah itu. Siapa yang menyelamatkan kamu dari kegelapan daratan dan lautan? Ombak, gelombang, kamu takut. Di daratan yang gelap, di padang pasir, kamu ketakutan. Siapa yang menyelamatkan kamu dari mara bahaya yang bisa terjadi di darat dan di laut? Ketika itu, kamu berdoa dengan rendah hati, dengan tulus. Berkata, seandainya apabila Allah menyelamatkan kami dari sini, kami akan menjadi termasuk salah seorang yang bersyukur kepada Allah. Jawablah, Allah yang menyelamatkan kamu dari mara bahaya itu dan dari segala hal yang meresahkan kamu. Tapi Allah juga tahu, wahai kaum musyrik, bahwa setelah kamu diselamatkan, kamu musyrik lagi. Ini dikritik mereka, dikecam mereka, sebenarnya antara lain ditujukan pada kita. Waktu sakit, ya Allah, saya ini saya itu gitu. Waktu sehat, senang lupa. Itu ada ungkapan, ingatlah pada Allah pada saat Anda senang. Dia akan mengingat Anda pada saat Anda susah. Jangan ingat hanya waktu susah. Ingat waktu senang. Niscaya dia mengingat Allah, mengingat Anda pada waktu Anda susah. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin tsumma antum tusyriku. Tetapi anehnya, kamu setelah mendapatkan keselamatan dari Allah itu, kamu kembali mempersekutukan Allah. Saya kira itu ayat kita. Baik. Subhanallah, Ibu masih semangat kan? Iya nih, kayaknya semangat sekali ya. Soalnya menarik sekali karena kita lebih banyak tahu lagi tentang apa itu Allah dan siapa itu Allah. Ya, baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali lagi. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Bersama Pak Quraish Shihab. Saat ini kita masuk kepada sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber. Ya, silahkan ibu-ibu, siapa yang mau bertanya langsung kepada Pak Quraish? Saya Retno Adrianti. Pak Quraish, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar kalau kita ingin kusuk dalam sholat, kita ingatlah akan kematian. Maksud kalimat tersebut bagaimana, Pak? Iya. Kita biasa bahkan itu imam sebelum sholat itu berucap, Sallu salata muwaddi'. Salatlah salatnya orang yang akan meninggal, yang akan berpisah.
Nah, mari kita lihat khusyuk atau tidaknya. Bayangkanlah waktu sholat. Toh? Sebentar, saya sedang di hadapan saya ada malakal maut. Begitu saya salam, langsung saya mati. Kira-kira sholatnya panjang atau pendek itu? Panjang. Kira-kira takut atau tidak? Takut. Kira-kira mengharap atau tidak? Nah, ya, karena merasa gitu. Nah, walaupun itu maksudnya. Bayangkan, walaupun tentunya tidak selalu harus seperti itu. Kita cukup menghadirkan kebesaran Allah, membayangkan rahmatnya. Kita merasa waktu sholat itu bahwa kita berhadapan dengan sesuatu zat yang maha agung. Itu pasti akan khusyuk. Pasti pikiran tertuju ke sana. Tapi kalau pikiran tidak tertuju ke sana, paling sedikit tangan yang gerak. Ya kan? Terasa ini ada gatal di sini. Iya kan? Tetapi ada orang-orang yang tekun itu dia tidak terasa lagi apa. Karena konsentrasinya ke sana. Saya kira itu yang dimaksud. Jadi fokusnya harus kepada Allah. Tidak harus. Oh, tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Jangan artikan khusyuk bahwa saya tidak sadar lagi tentang sesuatu. Itu bisa jadi puncak dari khusyuk. Nabi pun pernah sholat begitu dengar orang nangis, anak nangis, dia percepat sholatnya, ya kan? Itu hilang ingatan atau tidak itu? Tidak. Sadar, ada nih sesuatu. Jadi jangan artikan khusyuk itu harus. Memang ada orang yang seperti itu. Kalau saya mau jelaskan lebih jauh, Anda diundang pergi ke pameran, oke? Undangan si A lihat undangan, tidak perlu. Dia buang undangan. Ada lagi satu terima undangan, dia katakan saya segen tidak datang, saya nggak suka. Saya tidak suka ini lukisan ini, saya nggak ngerti, saya tidak suka. Tapi dia datang. Ada lagi yang berkata, wah saya diundang, saya mau datang. Walaupun saya tidak ngerti, saya hormati yang undang dan saya mau belajar. Dia datang. Ada lagi yang ngerti lukisan, senang lukisan. Begitu dia datang, dia lihat, oh ini bagus ya. Ada temannya, coba lihat ini. Terus yang terakhir, yang paling tinggi, senang lukisan, mengerti lukisan. Begitu dia masuk, dia tertegun. Ada yang tepuk bahunya, dia tidak rasa. Ada kan yang begitu? Nah ini puncak khusyuk. Yang penting jangan tidak datang memenuhi undangan. Itu saya kira salat seperti itu. Ya kan? Oke. Silakan Ibu, pertanyaan selanjutnya. Nama saya Ibu Subagja. Pak Quraisy, bagaimana ciri-ciri orang yang meninggal dunia dengan husnul khotimah? Demikian. Ada ulama yang menyebut ciri-ciri itu. Ada juga yang tidak menyebut ciri-ciri khusus pada yang meninggal. Saya lebih cenderung berkata demikian. Tidak ada ciri-ciri khusus yang secara langsung dapat terlihat pada orang yang meninggal. Tapi ada situasi yang dialami atau yang terjadi pada yang meninggal yang kita bisa duga bahwa dia husnul khatimah. Saya beri contoh. Satu orang mati waktu dia lagi berzina. Mati waktu dia lagi berjudi. Ya kan? Itu su'ul khatimah. Ada satu orang mati waktu dia sholat. Kita katakan khusyuk. Mati waktu dia sedang baca Quran. Mati waktu dia menyebut istighfar dan sebagainya. Itu tanda-tanda umum. Saya kira itu husnul khatimah dan su'ul khatimah. Okay. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am.